Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas 1, 2, 3, 4, 5, 6 soal mengenai rumus empiris. Ini ada di pelajaran kimia kurikulum 2013 di kelas 10. Ada di bab stoikiometri. Stoikiometri itu artinya ilmu kimia yang berhubungan dengan hitung-menghitung. Kira-kira gampangnya begitu ya. Kita buat dulu beberapa catatan. Apa sih rumus empiris gitu ya. Lalu kita lebih memahami dengan menjawab 6 soal ini. Oke. Yang pertama begini sebenarnya ya. Itu ada istilah ya, catatannya begini nih. Catatan. Yang pertama adalah rumus empiris. Nah, rumus empiris itu yang sederhananya adalah, yang mudahnya itu adalah rumus yang paling sederhana. Lalu ada rumus kimianya atau rumus molekul, istilahnya ada yang begitu. Nah, contohnya begini contohnya ya, memudahkannya. Misalnya nih, rumus kimianya itu ya C2H6. Misalnya begitu. Rumus empiris itu mau yang paling sederhana. Jadi ini C2H6. Oh, bisa dibagi 2. Itu tuh CH3. Bagi 2 gitu. Sampai sini bisa ya. Kalau udah nggak bisa dibagi, ya nggak usah dibagi. Misalnya CO NH2 2 kali. Ini nggak bisa dibagi, walaupun ini ada banyak, tapi si C sama si O nya sendiri-sendiri ya, satu-satu. Ya sudah, berarti CO NH2 2 kali. Jadi empiris itu yang paling sederhana gitu ya. Kalau rumus kimia atau rumus molekul itu yang kenyataannya. Nah, ada lagi misalnya gini, CH3 COOH. Nah, kalau yang ini ditanya rumus empirisnya, ini kita ubah dulu nih. Kita kumpulin dulu. Berarti C-nya 2, H-nya 4, O-nya 2. Nah, sampai sini ternyata bisa dibagi 2. Nggak harus dibagi 2 ya. Yang bisa aja dibagi berapa. Nah, ini sih bisa dibagi 2. Kalau gitu jadi C 2 bagi 2 1 nggak usah tulis. H-nya jadi 4 bagi 2 2, O-nya O1. Oke. Nah, sampai sini satu lagi rumusnya begini. Jadi kalau dari rumus empiris mau jadi rumus kimia atau rumus molekul bagaimana? Nah, jadi rumus empirisnya itu kita kali sesuatu sama dengan MR-nya. MR itu massa molekul relatif. Nah, sekarang gitu ya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya nanti ketemu soal lebih jelas. Nah, sekarang untuk dapetin rumus empiris bagaimana? Itu sebenarnya gini. Ini unsurnya ya. Unsur 1, unsur 2, boleh unsurnya berapa saja. Nah, langkah pertama adalah tulis masanya. Nah, masanya berapa? Lalu, nah itu masanya dibagi AR-nya. Ini juga di massa dibagi AR-nya. Sebenarnya massa dibagi AR itu jadi mol. Nah, jadi sebenarnya ini dapatnya dari perbandingan mol, gitu ya. AR itu nomor massa, ada di tabel. Kalau masanya nggak tahu bagaimana? Oh, boleh persen. Nah, ini untuk yang sini, kalau nggak tahu boleh persen. Jadi persen juga boleh, tapi nanti persennya buang. Jadi misalnya nih 40%, 12%, dianggap semua 100%. Jadi nanti ini 40 gram, anggap 40 gram, anggap 12 gram, gitu ya. Oh, semua harus 100 gram, oke? Nah, sampai sini disederhanakan kayak perbandingan gitu ya, sampai yang paling sederhana. Nah, itu kadang-kadang soalnya ada yang rumit, jadi mesti pencet kalkulator. Tapi kalau soalnya baik hati, itu nggak usah ya, jadi sudah sederhana. Nanti jadi dapat angka-angka ini untuk angka-angka indeksnya gitu ya, kayak gini nih, C1, H2, O1. Nah, 1, 2, 1 tuh datang dari sini. Nah, jadi angka ini harus cantik, nggak boleh koma-koma, nggak boleh sepertiga gitu, nggak boleh ya. Oke,
kita coba jawab ya, melihat soalnya lalu mengerti ya. Kita di kertas yang berbeda saja ya. Oke, nomor 1. Oke, nomor 1. Suatu senyawa terdiri dari ada kalsium, ada karbon, dan oksigen. Oke, kalsium itu sebenarnya lambangnya Ca ya. Lalu berbanding karbon itu C, berbanding oksigen. Oke. Nah, dia bilang ini 40%, si karbonnya 12%. Nah, ingat semua itu 100%. Si oksigen sisanya, berarti dia nggak mau kasih tahu, kita yang mesti hitung gitu ya. Nah, ini 40 tambah 12 sudah 52, berarti oksigennya tuh 100 dikurang 52%. Jadi jawabannya itu 48%. Oke. Nah, jadi kita sudah langkah 1 tuh ya. Nah, langkah kedua dianggap semuanya itu dalam 100 gram gitu. Jadi kita sebenarnya dalam 1 gram ini ada 40 gram, ini ada 20 gram, ini ada 48 gram. Kita bagi AR-nya. Kalau ini ya dibagi AR si Ca, kalau ini dibagi AR si C, ini AR si oksigen. Nah, Ca-nya sudah dikasih tahu. Kalau belum dikasih tahu itu mesti lihat di sistem periodik, tabel ya. 20 dibagi 12, ini 48 dibagi 16. Oke. Wah, ini angkanya 1, ini 3. Nah, ini kita sederhanakan ya, bagi 4. Bagi 4 itu 5, bagi 4 3. Nah, nggak boleh kayak begini nih. Kalau gitu kita kali 3 semua. Jadinya 3 berbanding 5 berbanding 9. Kalau gitu rumus empirisnya, kalau disingkat RE gitu ya, Ca3, C5, O9. Bagaimana? Bisa? Bisa ya? Oke, nomor 2 ya, supaya lebih mengerti ya. Nomor 2, oke. Suatu senyawa, nah terus dulu ya, natrium, fosfor, oksigen. Nah, natrium itu Na, fosfor itu P, oksigen ya O gitu ya. Persennya dikasih tahu. Nah, 42,07 persen. Lalu ini 18,9%. Oksigen 39,03. Oke, semuanya sudah disediakan, gak usah ngitung kayak tadi gitu ya. Nah, sekarang ini airnya tidak ada ya. Ini anggap sebagai masanya 4207 dibagi ArNa. Lalu 18,9 dibagi Ar si P, 39,03 dibagi Ar oksigen. Oke, 4207 ArNa itu 23, 18,9 Ar P itu ARP itu 31 ya, ini perbandingan. Air oksigen itu 16. Oke. Nah, kalau kita perhatikan ini angkanya ancur-ancuran semua. Jadi ini sebaiknya pakai kalkulator. Nah, kita lihat ya tekniknya begini. 42,07 dibagi 23. Ternyata 1,8291 begitu ya. Nah, sekarang 18,9 dibagi 31, 0,6097 lah ya dibulatkan. Nah, sekarang 39,03 dibagi 16. Itu jawabannya 2,439375 dan sebagainya gitu ya. Nah, gini tekniknya begini. Cari angka yang kecil. Nah, yang kecil itu yang ini, 0,6. Nah, kita berharap kita bagi 0,6 jadi 1. Oke, sekarang kita bagi ya pakai kalkulator teknologi. 291 dibagi 0,6097. Wah, ternyata jawabannya 3. Yang ini sekarang ya, 2,4 37375 dibagi 0,6097. Wah, ini sebenarnya 4,000, nggak apa-apa, dibulatkan saja jadi 4 gitu ya.
Tapi kalau misalnya 4,2, aduh itu meragukan. 4,3, aduh meragukan. Nah kalau kayak gini yakin lah, mantap gitu ya. Jadi 4. Oke, lanjut. Jadi rumus empirisnya Na3P1 nggak usah tulis, O4 ya. Nah jadi jangan lupa tekniknya yang kecil kita berusaha jadi 1. Jadi dibagi 0,697, semua dibagi. Nah kira-kira gitu. Oke, kita tinggalkan ya. Sekarang kita mau ke nomor 3. Nomor 3, aluminium sebanyak 9 gram reaksi dengan 8 gram oksigen membentuk oksida aluminium. Oh ya, udah, berarti ini aluminium berbanding oksigen. Dia katanya 9 gram, nah boleh gram ya. Oksigennya 8 gram. Oke, ubah ke mol. 9/27. Kenapa 27? Dibagi AR-nya, AR aluminium. Oksigennya 8 dibagi AR oksigen, dibagi 16. Ini kalau disederhanakan 1/3 nih, ini 1/2. Oh, kali 6 semua. Dapat dari mana 6? Ini 3 dan 2. Ya, kalau dikali 6 ini jadi 2, ini kali 6 jadi 3. Oke, dapat rumusnya, rumus empirisnya Al2O3. Selesai. Nah, sekarang sini sudah lebih lanjut ya, bila diketahui ini mestinya ya. Ml oksida 102. Dia juga minta rumus kimianya atau rumus molekulnya. Oh, ini juga salah ketik ya. Ngantuk ini ngetiknya yoi. Nah, ini jadi bagaimana langkahnya? Nah, gini, rumus empirisnya itu kita kali N nanti supaya jadi MR. Jadi ini kan Al2 ya. 2 kali AR-nya aluminium ditambah 3 AR-nya oksigen kali N sama dengan MR-nya 102. 2 dikali 27 ditambah 3 kali 16 dikali N 102. 54 ditambah 48 kali N sebenarnya 102. Wah, ini ternyata angkanya sama, jadi N nya 1. Kalau gitu rumus molekulnya atau rumus kimianya gitu ya, itu sama aja Al2O3 itu dikali 1, ya tetap saja Al2O3. Oke, rumus empiris terjawab, rumus kimia terjawab. Nomor 4. Oke, nomor 4. Di dalam 3,78 gram senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon itu maksudnya ada hidrogen, ada karbonnya gitu ya. Terdapat, nah biasanya sih disukai nulisnya karbon dulu. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya. Ditulis sekarang 3,36 gram. Sisanya, nah gini, ini kan gram ya. Kalau gram ya ada totalnya, kita kurangin. Kalau persen, totalnya 100%, dikurangin persen-persen. Kalau ini gramnya saja, 3,78 dikurang 3,36. Ini kalau dihitung 0,42 gram. Selesai. Nah sekarang kalau mau jadi perbandingan, dibagi AR-nya. Ini juga 0,42 dibagi AR-nya hidrogen. 3,36 dibagi ArCC itu 12. ArCH itu 1. Oke. Nah, sampai sini kelihatannya juga angkanya kurang bagus. Kita pakai teknologi 3,36 dibagi 12. Ternyata 0,28 berbanding 0,42. Nah, sebenarnya kita mau pakai teknik ya. Ini yang kecil coba kita bagi. Apa yang terjadi coba ya? Ini bagi 0,28 1. Kalau 0,42 dibagi 0,28 1,5. Ini 1, ini 1,5. Nah begini. Nah kalau seperti ini kan angkanya harus bilangan bulat, kali 2 semua kali 2 ya, jadi 2 berbanding 3. Oke, berarti rumus empirisnya C2H3. Sampai sini bagaimana? Bisa ya? Nah dapat nih. Sekarang rumus kimia. Oh, MR nya dikasih tahu ya. Bagaimana caranya? Nah ini jadi rumus molekul atau rumus kimianya. Nanti rumus empirisnya harus dikali N supaya jadi
sama dengan MR. Ini C2H3 ya, berarti 2 dikali AR si C ditambah 3 kali AR nya si H dikali N sama dengan 54. 2 dikali 12, 3 dikali 1, nanti dikali N, 54. Ini 24, ini 3 kali N sama dengan 54. 27N sama dengan 54. Waduh, 54 bagi 27, ya angkanya ini harus cantik ya, harus bulat. Oke, kalau gitu bisa dapat nih rumus kimianya atau rumus molekulnya. C2H3 nya kita kali 2, jadi C4H6. Bisa ya? Lanjut nomor 5 ya. Oke, nomor 5. Oke, nomor 5. Dalam 21,6 gram senyawa hidrokarbon. Oke, biasanya ditulisnya C dulu, lalu di sini H. Nah, ini 18 gram. Lalu ini 3,6 gram ya, sudah dikasih. Kalau belum dikasih ya 21,6 kurang 18, 3,6 gitu ya. Lalu ditanya rumus empiris, kita harus bagi dengan AR-nya. Ini juga 3,6 dibagi AR si hidrogen. 18 dibagi 12 berbanding 3,6 bagi 1. Nah, ini sebenarnya angkanya bagus ini. Jadi gini, kalau ini dibagi nih ya, bagi 6 jadi 3, bagi 6 jadi 2. Nah, sampai sini 3/2 berbanding 3,6 juga bisa disederhanakan. Nah gini, bagi 3 sesama atas boleh 1, bagi 3 1,2. Nah, 1 bagi 2 itu 0,5 berbanding 1,2 kali 10, jadi 5 berbanding 12. Kalau gitu rumus empirisnya jadi C5H12. Sampai di sini. Nah, berikutnya tentukanlah rumus kimianya bila 0,25 mol. Oke. Sebenarnya mau ke rumus kimia itu kita butuh MR. Nah, ya kita kerjakan di sini ya. Sebenarnya itu massa itu dapatnya dari mol dikali MR-nya. Jadi kalau kita butuh MR berarti massanya dibagi molnya. Massanya 13 dibagi 0,25. Ini sama aja 13 dibagi 1/4. Berarti 13 dikali 4/1. Ini jadi 52. Pakai kalkulator juga boleh ya. Nah, sampai sini kan harusnya rumus empiris dikali N sama dengan MR. Rumus empirisnya ini 5 dikali C ditambah 12 dikali H dikali N sama dengan 52. 5 kali 12, 12 kali 1 dikali N sama dengan 52. 60 tambah 12 dikali N sama dengan 52. Nah, di sini ada masalah. Kenapa yang ini lebih kecil dari yang ini? Nah, ini kalau dipikir-pikir kemungkinan ini soalnya ada yang salah ini. Ini bukan 13 tapi 18 gram. Gitu ya. Kita coba ya. Karena ini rumus empirisnya sudah cantik angkanya itu. Tidak membulatkan ya, hanya sederhanakan ketemu sendiri C5H12-nya. Kita coba ya, kita ulang ya. Yang B-nya di sini ya. Jadi kita mau hitung MR nih, tapi soalnya kita ralat ya. Massa dibagi mol. Massanya berapa? Kita ganti itu jadi 18 dibagi 0,25. Jadi 18 dibagi 1/4 jadi 18 dikali 4/1 berarti 72. Nah, sampai sini rumus empiris dikali N sama dengan MR-nya. Nah, itu dengan cara yang tadi itu ya, jadi 5 dikali C ditambah 12 dikali H dikali N sama dengan 72. Nah, ini jadinya 5 kali 12 ditambah 12 kali 1 72. Ini 60 tambah 12 72 jadi 72. Kalau gitu N nya 1. Sampai sini berarti kesimpulannya rumus kimianya atau rumus molekulnya C5H12 dikali 1
ya udah jadi C5H12. Oke, nomor selanjutnya kita nomor 6. Salah satu oksida belerang mengandung 60% oksigen dan 40% belerang. Oke. Nah, jadi ada O dan ada S gitu ya. Dia 60%. Nah, sudah baik ini 40%. Oke. Tentukanlah rumus empiris oksida belerang tersebut. Jadi ambil angkanya 60, ambil angkanya 40, dibagi Ar oksigen, dibagi Ar S. 60 per 16, 40 per 32. Nah, ini angkanya bagus nih ya. Ini sederhanakan aja. Di atasnya boleh nih, coret boleh. Lalu ini ke sini ya. Oh, ini juga boleh nih. 16 dengan 32 bagi aja 16. Sesama bawah boleh. 1 di sini jadi 2. Nah, sekarang jadi 6 bagi 1 6, 4 bagi 2 2. Masih bisa. 3 berbanding 1. Oke. Nah, sebenarnya ini kebiasaannya sih ya. S-nya duluan. Jadi S1 O3 gitu ya. Tapi kalau nggak ada info ya O3 S1 juga boleh ya. Oke. Cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.